Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid karangan ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala suratu Alam Nashrah. Kita biasa bilang Alam Al-Insyirah atau Asyarah. Di sini beliau sebutkan surah Alam Nashrah. Makkiyatun, termasuk golongan Makkiyah. Thamanu ayatin, ada 8 ayat. Wa tis'un wa ishruna kalimatan, ada 29 kalimat. Wa mi'atun wa thalathatu ahrufin, ada 103 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwa an Tawus ibn Kaisan wa Umar bin Abdul Aziz kana yaqulani hadhihi surah wa suratul duha suratun wahidah. Ini pendapat Imam Tawus dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ini satu surat katanya. Jadi antara surat Ad-Duha dan surat Alam Nashrah itu dijadikan satu surat. Wa kana yaqra'anihima firraq'atil al-wahidati. Mereka ini berdua membaca surat Ad-Duha dan Alam Nashrah dalam satu rakaat. Wa ma kana yafsilani bainahuma bi bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak diputus antara surat Ad-Duha dan Alam Nashrah dengan bismillah. Artinya betul-betul satu surat. Itu menurut beliau Imam Tawus dan Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan berarti kita juga mempunyai pendapat satu surat, kita tetap saja dijadikan dua surat, ya. Tapi ini juga bukan artinya tidak menafikan kita boleh saja membaca dua surat dalam satu rakaat, ya boleh saja. Tapi dengan menurut kita masih tetap dua surat. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Jamal, berkata Jamal, ini Imam Sulaiman, ini Hasyiyah Tafsir Jalalain yang biasa masyhur dipanggil dengan Hasyiyah Jamal. Walamma dzakarallahu ta'ala ba'da ni'ami alaihi salawatullahi sallallahu alaihi wasallam biqouli ta'ala ma wadda'aka rabbuka Ad-Duha, dalam surah Ad-Duha ila akhirih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagian-bagian nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha, dalam ayatnya ma wadda'aka sampai akhir, atba'ahu bima huwa kattatimmah, diikuti sebagai yang dia itu sebagai penyempurna, sebagai pelengkapnya, yaitu lahu wa huwa syarhus sudur, yaitu lapangnya hati, lapangnya dada. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukan Allah ta'ala a'lam bimuradih, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Qala fi Nuril Miqyas, berkata dalam Nurul Miqyas ini, Nurul Miqyas ini adalah tafsir Ibnu Abbas, qaul Ibnu Abbas, jadi nukilan-nukilan dari tafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas yang ditulis oleh Imam Al-Fairuz Abadi. Wahada, ini perkataannya adalah, memang ini lebih lengkap lagi kalau di dalam kitab Nurul Miqyasnya. Wahada ma'tufun ala qawli ta'ala wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Di Alam Nashrah ini tersambung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ad-Duha, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ay alam nashrah laka ya asyrafa ar-rusuli qalbaka lil Islam. Atau bukankah kami telah melapangkan bagimu, wahai Rasul yang paling mulia, apanya? Hatimu dalam Islam.
Jadi hatinya Rasulullah SAW telah lapang untuk Islam. Wa yuqalu alam nuwassi' qalbaka lin-nubuwah. Bukankah kami telah melapangkan hatimu untuk menerima kenabian? Wa qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, istafhamallahu an intifa'i syarhi istafhamallahu an intifa'i syarhi ala wajhil inkar. Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk meniadakan lapang dada itu dengan al-inkar. Tidak ada. Di sini kan alam nasroh. Kalau kita artikan sebetulnya alam nasroh. A-nya apakah? Lam nasroh, tidak kami lapangkan. Apakah tidak kami lapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad? Nah, dengan inkar ini kenapa? Fa'afada itsbatu syarhi faka'annahu qila syarahna laka sadraka. Ini berarti bukan tidak dilapangkan, tapi justru kebalikannya. Benar-benar kami telah melapangkan dadamu atau hatimu. Faka'annahu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah melapangkan bagimu dadamu untuk menerima kenabian. Wa ghairaha, dan yang lainnya, hatta wussi'a munajatina wa da'watal khalqi, sampai mudah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah kepada orang-orang, dakwah kepada seluruh makhluk. Ruwiya anna Jibril alaihissalam atahu wa huwa 'inda murdi'atihi Halimah wa huwa ibnu 4 sinin. Fashaqqa sadrahu wa akhraja qalbahu wa ghassalahu wa naqqahu. Ini diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama ibu susunya yaitu Halimatus Sa'diyah, dan Nabi Muhammad SAW ketika itu masih 4 tahun. Ketika itu dibelahlah dadanya Rasulullah SAW dan mengeluarkan hatinya dan mencuci hatinya dan membersihkannya. Itu yang pertama. Tsumma mala'ahu ilman wa imanan, kemudian dipenuhi dengan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raddahu fi sadrihi wa syaqqa aidan 'inda bulughihi 10 sinin. Kemudian demikian juga dibelah dadanya lagi ketika baliknya, yaitu ini umurnya sekitar 10 tahunan. Wa 'indal bi'atsati, dan ketika diutusnya Rasulullah SAW di umur 40 tahun. Wa lailatul Isra, dan ketika malam Lailatul Isra Mi'raj ketika akan diangkat. Famarratus syaqqi arba'un ala sahih. Maka dibelah dadanya Rasulullah SAW menurut pendapat sahih di sini adalah 4 kali. Jadi 4 kali ini ya. Tadi dicatat ada 4 kali pembelahan dada Rasulullah SAW. Dan itu memang walaupun bukan berarti bukan hanya Rasulullah itu dikeluarkan kotoran-kotorannya, bukan, karena Rasulullah SAW bersih dari kotoran. Ini sebagai i'lan, sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna ma dzukira sadru li'annahu mahallul waswasah. Kenapa sekarang alam nashrah laka sadrak? Kenapa dadanya yang dilapangkan? Sadar ini karena dada ini karena mahallul waswasah. Tempatnya setan menakut-nakuti atau membuat was-was di diri ini. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, al-qalbu mahallul aqli wal ma'rifati. Hati itu adalah tempatnya akal dan pengetahuan. Wa huwa alladhi yaqsiduhu asy-syaitanu fasy-syaitanu yaji'u ila sadri alladhi huwa hisnul qalbi. Dan ini adalah tujuan setan. Setan itu ketika mengganggu datang ke hati, datang ke dada, yang mana dada ini sebagai pelindung dari hati. Nah, ini memang tujuan setan kan membuat was-was, membuat rasa takut di hati. Fa idza wajada maslakan, apabila setan menemukan jalan, nazala fihi huwa wa junduhu wa batha fihi al-humum wal ghumuma wal hirsa fayadhiqul qalbu hina idzin.
Dan ketika setan tahu ada jalannya, langsung masuk dari dada ke hati. Ketika itu maka setan masuk dan pasukan-pasukannya, dan dia menyiarkan atau menyebarkan rasa sedih, rasa gundah gulana, rasa cinta terhadap dunia. Maka hatinya penuh dengan cinta dunia, hatinya penuh dengan rasa was-was, hatinya penuh dengan kesedihan. Hina idzin, ketika itu, wala yajidu li ta'ati ladzatan wala lil islami halawatan. Kalau ketika itu masuk, maka seorang muslim tidak akan merasakan lezatnya ketaatan, dan dia tidak akan merasakan manisnya Islam. Wa idza turida al-adu fil ibtida, apabila musuh ini, setan ini diusir dari awal, hatta lam yajid maslakan, sampai setan ini sudah tidak bisa menemukan jalan lagi, hasal al-amnu wa yazulu dhiqu wa yansharihu sadru wa yatayassaru lahu al-qiyamu bi ada'il ubudiyyati. Maka kalau misalkan setan sudah tidak ada jalan lagi, maka sempitlah jalan-jalan untuk setan, dadanya akan terbuka lebar, dan dia akan dengan mudah melakukan ibadah. Wa inna ma qala Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam nashrah laka. Nah, kenapa ada lakanya? Tadi sodarnya, dada Nabi Muhammad SAW dibukakan lebar dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah berdakwah kepada umat, mendapatkan halawatul Islam, mendapatkan manisnya ketika beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam nashrah laka. Kenapa sekarang lakanya? Tanbihan ala, untukmu. Ini kenapa ditambahan untukmu? Tanbihan ala anna manafi'ar risalati a'idatun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tanbih atau peringatan bahwasanya manfaat-manfaat risalah adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ta'ala qala, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama syarahna laka li ajlika. Kami itu melapangkan dadamu itu untukmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la li ajli, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wada'na anka wizraka, dan kami telah meringankan bebanmu, alladzi anqadha dhuhraka, yang memberatkan punggungmu. Ay khafafna anka, lanjutan ayatnya, ay khafafna anka a'ba'an nubuwati. Kami telah meringankan beban-beban dari kenabian. Berat loh untuk menjadi nabi itu. Kita saja orang biasa ada beban berat, apalagi sebagai pendakwah, dai, luar biasa bebannya, berat. Orang mungkin lihat kenyamanannya sebagai nabi, lihat seperti pekerjaan direktur, seakan-akan orang-orang melihatnya ringan karena tinggal tanda tangan, tapi sesungguhnya bebannya itu berat. Nah, ini juga apalagi beban pekerjaan yang paling mulia, kalau misalkan di antara dunia dan akhirat, itu beban kenabian. Maka ini berat. Tathqulu dhahraka, yang memberatkan punggungmu, minal qiyami amrihi, dari melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat. Wal muhafazati ala huquqiha, dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak menjadi nabi itu ada hak-haknya kepada umat, berat ini juga. Bi an yasarahallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tayassarat lahu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran yang lain, wa qila asamnaka 'anil wizri alladhi yathqulu dhahraka. Penafsiran yang lain adalah, kami telah menjagamu dari dosa-dosa yang memberatkan punggungmu. Memberatkan punggung, karena dosa itu memberatkan. Waqila, dan dikatakan, ini penafsiran yang lain juga. Yang ketiga, la in kana nuzulu surah ba'da mauti Abi Thalib wa Khadijah, falaqad kana firaquhuma alaihi sallallahu alaihi wasallam wizran aziman.
Surat ini turun setelah meninggalnya Sayyidina Abu Thalib dan istri beliau, paman beliau Abu Thalib dan istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu. Falaqad kana firaquhuma, berpisah kepada keduanya ini, perpisahan dengan Sayyidina Abu Thalib dan Khadijah adalah berat bagi Rasulullah SAW. Memang beratnya itu bukan hanya kesedihan, bukan, tapi beratnya Rasulullah SAW memikirkan bagaimana dakwahnya yang berat. Akankah sampai dakwah ini, dakwah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sampai kepada umat? Ini yang beliau pikirkan. Beratnya itu dari situ. Berat memikirkan dakwahnya, kelangsungan dakwahnya. Fawadha'a anhu al-wizra, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan beban tanggungannya, biraf'ihi ila sama, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira ini dengan dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyemangat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang itu berat, tapi lihat, setelah berat itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya sampai ila sama, bi raf'ihi ila sama, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, hatta laqiyahu kullu malakin wa hayyahu, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai para malaikat dan beliau mengucapkan salam. Fartafa'a lahu adz-dzikru, maka nama Nabi Muhammad SAW pun ikutan naik. Penyebutan Nabi Muhammad SAW naik. Falidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami telah mengangkat bagimu penyebutanmu. Nama Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ay rufi'a dzikruhu haitsu qurina ismuhu bismillah. Penyebutan Nabi Muhammad SAW itu diangkat. Sebagaimana kalau kita lihat, disandingkan nama Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari fi kalimati syahadah, kalimat syahadah, wal adzan, dan adzan juga sama dengan syahadat. Bukan hanya nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad tetap disebut. Iqamah juga demikian, ketika qomat demikian disebut juga nama Nabi Muhammad. Wa ja'ala ta'atahu min ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla alaihi huwa wa malaikatuhu wa umiral mu'minin bisalah alaihi, dan sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun demikian, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang mukmin diperintahkan juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diangkat nama Nabi Muhammad SAW. Wa summiya Rasulullah, dinamakannya juga Rasulullah, utusan Allah. Luar biasa. Nabiullah, dinamakan juga Nabiullah. Walau anna rajulan abadallaha ta'ala wa saddaqa bil jannah wan nar wa kulla syai'in, seandainya ada seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya terhadap surga, percaya terhadap neraka, dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia percaya. Tapi walam yashhad anna Muhammadan Rasulullah lam yantafi' bi syai'in wa kana kafiran. Kalau dia tidak bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, tidak akan bermanfaat apa-apa, ibadahnya tidak bermanfaat, kepercayaannya tidak akan manfaat, dan dia tetap termasuk golongan yang kafir. Walaupun percaya dengan surga ada, surga neraka ada, sama, dan dia menyembah Allah, katanya walaupun Allahnya berbeda, tetap saja jika tidak mengimani Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, maka percuma, tetap jadi kafir. Maka ini risalah luar biasa kepada Yahudi, sahabat-sahabat kita dari Yahudi, sahabat-sahabat kita dari Nasrani,
Mereka sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabinya Nabi Musa kita pun yakin, Nabi Isa kita pun yakin. Hanya mereka tinggal sedikit lagi percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka silahkan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beragama Islam, maka indah sekali akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'al fil usr al-ahdu al-huduri wa fithani al-ahdu al-dhikri. Yang pertama kan ada usrnya. Yang kedua juga ada usrnya. Tapi yang pertama itu yang sekarang. Yang kedua itu yang tadi disebutkan. Artinya fal usru wahid. Kesulitan itu tetap satu. Jadi al-usr dengan al-usr artinya masih sama, kesulitannya itu juga. Wa huwal usrul ladzi kanu fihi fahuwa hu. Kesulitan yang disebutkan yang kedua itu kesulitan sama yang disebutkan yang awal. Fa inna ma'al usri. Nah, itu yang awal tadi. Kalau kesulitannya satu. Wa tankiru yusron, sedangkan jadi nakiroh. Nah, kalau kita lihat ada ma'rifah nakiroh, kalau ini jadi nakiroh disebutnya. Yusron. Sedangkan yusronnya yusro itu jadi nakiroh, litafkhim, untuk memberatkan. Karena qila inna ma'al usri yusron aziman wa yusron kamilan. Sesungguhnya bersama kesulitan, satu kesulitan, itu ada kemudahan yang luar biasa, kemudahan yang lengkap. Fatanawala yusraini, maka dia akan mendapatkan dua kemudahan ad-darain, yaitu dunia dan akhirat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau kana al-usru fi juhri dhubbin, kalau misalkan kesulitan itu sampai di lubang biawak, la tabi'ahu al-yusru hatta yukhrijahu. Niscaya pasti akan diikuti dengan kemudahan-kemudahan sampai dia akan keluar. Lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan mengalahkan kesulitan itu, tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Faqulu ta'ala inna ma'al usri yusra, takril litta'kid aw iddatun musta'nafah. Ini kenapa diulang? Karena untuk penegasan atau juga bisa merupakan kemudahan yang lain yang baru. Bi annal usra mashfu'un bi yusrin akhar. Jadi ada dua kemudahan, ada satu kesulitan, dan memang dihimpit. Pasti kesulitan itu pasti ada pertolongannya dengan kemudahan. Wa fi mushafi Ibnu Mas'ud jumlah wahidah marrah wahidah. Sedangkan dalam mushaf Ibnu Mas'ud cuma satu kali saja. Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, wal muradu minal yusraini fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lam yaghliba usrun yusraini. Menurut Imam Ar-Razi, pendapatnya adalah hadis kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan adalah kenapa? Pertama, karena yasurud dunya wa yasurul akhirah. Karena kemudahan itu ada dua, ada dunia, kemudahan dunia dan akhirat. Wahuma istiftahul bilad. Ini contohnya saja bagi Rasulullah SAW, terbukanya negara-negara, wa thawabul jannah, dan pahala di surga nanti. Wahadil ayah tathbitun lima qablaha, dan ini penetapan sebagaimana yang sebelumnya nanti ada dalam surat Ad-Duha. Wa wa'dun karim, dan ini juga merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bitaisir kulli asir lahu, bahwasanya Allah akan memudahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mukminin, dan bagi orang-orang mukmin. Ka'annahu qila khawwalnaka ma khawwalnaka min jalalin ni'ami fakun ala thiqatin bi fadlillahi ta'ala wa lutfihi fa inna ma'al usri yusran katsira. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya dan kita sebagai orang mukmin, kami anugerahkan dengan nikmat yang luar biasa. Nikmat-nikmat itu sudah luar biasa, maka percayalah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kelembatan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang banyak. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayatnya, dua ayat terakhir. Fa idza faraghta, dan jika kamu telah selesai. Apa artinya telah selesai dari apa? Ini ada beberapa makna. Yang pertama,
min ibadatin fa'atbi'hu bi ibadatin ukhra. Kalau selesai ibadah maka ikuti dengan ibadah yang lain. Ini yang pertama. Bi an tuwasila baina ba'dal ibadat wa ba'd. Nyambung antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Wa an la takhali waqtan min awqatika minha. Jangan usahakan jangan ada sampai kosong waktu itu dari ibadah. Qala Qatadah wa Dhuhaq wa Muqatil wa idza faragta min as-salah al-maktubah fattabi' fid du'a warghab ila rabbika fil mas'alah. Kalau pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Dhuhaq, Qatadah dan yang lainnya, jika selesai dari salat fardu maka berdoalah dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Fil masalah yu'tika, pasti Allah akan berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, qala Sya'bi, Imam Sya'bi berkata, fa idza faragta min at-tasyahhud fad'u li dunyaka wa akhiratika. Menurut Imam Sya'bi, jika telah selesai tasyahud maka selesaikan dengan doa baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Wa qala Mujahid, yang berikutnya, menurut Imam Mujahid, idza faragta min amri dunyaka fattabi' wa shalli. Jika telah selesai urusan dunia, jangan lupakan ikuti dengan salat. Jangan lupakan salat juga. Jadi mengejar dunia tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua ditinggalkan. Ini ajaib, luar biasa. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, fa idza faragta minal fara'idi fattabi' fi qiyamil lail. Kalau misalkan sudah selesai faraid, maka ikuti dengan qiyamul lail. Ini pendapat yang lain. Qala Ibnu Hibban anil Kalbi, idza faragta min tablighir risalah fattabi' wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ada yang lain, yaitu kalau misalkan setelah selesai dari menyampaikan risalah, maka ikuti dengan istighfar bagimu dan bagi mukminin, sebagaimana dalam surat Al-Fatah atau An-Nasr. Setelah orang-orang masuk dalam keadaan beriman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu wa qala Ali ibnu Abi Talha, idza kunta sahihan faj'al faraghaka ta'ban fil ibadah. Menurut Imam Ali bin Abi Talha, kalau kita dalam keadaan sehat, maka hendaklah jadikan sehat kita dan waktu senggang kita, jadikanlah untuk capek dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Khattab, ini pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, motivasi untuk kita, inni akrahu an ara ahadakum farighan la amala dunya wala amal al-akhirah. Saya membenci kalau ada seseorang di antara kalian kosong, tidak mengerjakan amal-amal dunia apalagi untuk akhirat. Udah amalan dunia tidak ada, amalan akhirat juga tidak ada. Ini dibenci oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu inginkan. Ila rabbika farfa' hawaijaka, kepada Tuhanmu lah angkat seluruh hajat-hajatmu. Waj'al raghbataka ilaihi, dan jadikan segala permintaan, segala hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khususnya la tas'al illa fadlahu, khususnya jangan minta yang lain kecuali fadlillah wa rahmatihi, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masuk surga bifadlin minhu, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkilan alaihi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa quri'a faragha, dan dibaca yang lain ada yang membacanya faragha, wa ila rabbika faragha ay raghaban nas, atau manusia meminta atau berharap ila talabi ma indahu ta'ala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam surat Al-Nashrah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibarahnya. Bihadzal qadar kifayah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.